Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan umur kepada kita semuanya. Dan bagi seorang mukmin, umur adalah sebuah anugerah dan umur adalah peluang serta kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu bernilai. Waktu 1 tahun bagi seorang mukmin adalah waktu yang sangat berharga, karena dalam kurun waktu 1 tahun sebenarnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana seorang sahabat yang mulia, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, bercerita kepada kita dalam sebuah hadis sahih. Beliau pernah bercerita bahwa ada 2 orang laki-laki dari suku Bani Bali yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya bersamaan menyatakan keislaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 orang ini, orang pertama kata Thalhah bin Ubaidillah adalah orang yang sangat bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhirnya orang pertama ini gugur di medan perang sebagai seorang syahid. Kemudian setelah itu yang orang kedua baru meninggal 1 tahun kemudian. Setelah meninggal yang kedua ini, Thalhah bin Ubaidillah bermimpi di satu malam. Dan ini adalah mimpi yang benar, ya. Tidak semua mimpi benar, tapi ada kalanya Allah berikan anugerah kepada orang-orang beriman mimpi yang benar. Kecuali nanti di akhir zaman, sebagaimana salah satu di antara tanda kiamat adalah benarnya mimpi seorang mukmin.
ketika manusia jauh dari agama Allah, ketika manusia mayoritas tidak mengenal Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mimpi yang benar kepada orang-orang beriman di akhir zaman, dan mimpinya adalah mimpi yang benar. Ini terjadi setelah mendekati gerbang kiamat. Namun sebelum kejadian itu, maka ada kalanya mimpi seorang mukmin itu benar, ada kalanya tidak. Maka mimpi yang dialami oleh Thalha bin Ubaidillah ini adalah mimpi yang benar. Di satu malam beliau bermimpi berada di pintu surga. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang keluar dari surga dan memanggil dua orang tadi. Namun yang dipanggil pertama kali adalah orang yang meninggal belakangan. Dua orang, yang pertama orang yang rajin ibadah bahkan meninggal di medan perang. Sementara orang yang satunya, yang kedua, orangnya biasa-biasa saja dalam ibadah. Tapi dalam mimpi tersebut Thalha melihat ada seorang laki-laki keluar dari surga dan memanggil laki-laki yang nomor dua, yang meninggal 1 tahun setelah yang pertama. Kemudian setelah dipanggil dan laki-laki yang kedua ini masuk ke dalam surga, lalu laki-laki yang tadi keluar lagi memanggil laki-laki yang pertama yang meninggal di medan perang. Setelah itu, yang ketiga kalinya laki-laki itu keluar lagi dari surga dan mengatakan kepada Thalha bin Ubaidillah, kamu sekarang kembali karena belum waktumu untuk masuk ke dalamnya. Maka setelah itu beliau terbangun dan menceritakannya kepada para sahabat Nabi SAW. Baik Thalha bin Ubaidillah maupun para sahabat yang lain merasa heran. Kenapa orang yang pertama yang lebih bersungguh-sungguh dalam beribadahnya bahkan meninggal di medan perang dipanggil yang kedua kalinya, sementara orang yang ibadahnya biasa-biasa saja dan meninggal 1 tahun kemudian justru dipanggil lebih dulu untuk masuk ke surga. Karena keheranan itulah akhirnya mereka konsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menceritakan mimpi itu, lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apa sebenarnya yang membuat kalian heran? Sebenarnya ini bukan perkara yang mengherankan. Kalian berpikir bahwa idealnya yang dipanggil pertama kali masuk surga harusnya laki-laki yang pertama, yang bersungguh-sungguh dalam beribadah dan meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian laki-laki yang kedua. Tapi kalian heran kenapa yang dipanggil duluan justru laki-laki yang ibadahnya biasa-biasa tapi meninggalnya 1 tahun setelah yang pertama. Kata Rasulullah, sebenarnya tidak ada yang mengherankan. Kata beliau, bukankah laki-laki yang kedua dia masih diberi waktu oleh Allah 1 tahun kemudian, dan kalimat yang kita garis bawahi apa yang disabdakan Rasulullah adalah, bukankah dia masih bertemu dengan bulan suci Ramadan dan dia melaksanakan sholat sepanjang tahun. Dalam hadis yang lain dia bersedekah selama waktu itu. Maka justru dengan umurnya yang panjang itulah dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya, ini adalah sebuah anugerah yang besar. Baru saja kita berpisah dengan Ramadan dan belum tentu kita akan bertemu kembali di tahun depan. Maka siapapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali dengan bulan Ramadan, dia mendapatkan peluang kesempatan yang begitu besar. Bulan panen pahala, panen rahmat Allah, panen ampunan Allah Subhanahu wa taala.
bulan di mana ada salah satu malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Maka salah satu laki-laki tadi bertemu lagi dengan Ramadan, dan seandainya hanya mendapatkan malam Lailatul Qadar saja satu malam, maka bisa kita hitung dia seolah beribadah 83 tahun lebih 4 bulan. Sementara laki-laki yang pertama kehilangan kesempatan itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur bagi seorang mukmin itu begitu bernilai. Umur bagi seorang mukmin begitu berharga. Makanya Rasulullah SAW melarang kepada orang yang sedang sakit parah sekalipun, melarang orang tersebut berharap kematian. Ada orang yang sakit parah luar biasa, seolah-olah sudah nggak ada harapan lagi. Dibawa berobat kemanapun, belum diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin hari semakin parah sakitnya. Sehingga ada kalanya manusia berputus asa dari kesembuhan. Tapi dalam kondisi tersebut, Rasulullah SAW melarang seseorang itu berharap kematian. Beliau menyatakan, wala tatamannawul maut, jangan pernah kalian itu berangan-angan untuk mati, tidak boleh. Walaupun kondisinya sangat parah, yang menurut perhitungan manusia nggak ada harapan lagi. Akan tetapi yang dibolehkan setidaknya dia berdoa kepada Allah. Di antara doanya kurang lebih Rasulullah mengajarkan kepada orang yang sedang sakit parah, yang tidak ada harapan lagi hidup, mungkin menurut hitungan manusia, doanya adalah Allahumma ahyini in kanatil hayati khairuli wa tawaffani idza kanatil wafati khairuli. Ya Allah, panjangkanlah umur saya, berilah saya tambahan waktu, berilah saya kehidupan kalau memang hidup bagi saya itu lebih baik. Kalau memang hidup itu lebih baik bagi saya, kalau memang ditundanya waktu kematian saya itu lebih baik bagi saya, maka panjangkan umur saya. Namun jika memang kematian itu lebih baik bagi saya, maka wafatkanlah saya. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang dalam kondisi kritis saja tidak boleh meminta semata-mata kematian. Karena manusia tidak tahu, kalau dia meminta kematian seolah-olah dia menyimpulkan bahwa kalau saya mati lebih baik. Padahal menurut Allah belum tentu seperti itu. Maka kalau doanya ini pun khusus bagi orang yang sedang kritis. Kalau orang yang sehat-sehat saja tidak boleh doa seperti itu. Orang yang sedang kritis saja doanya tetap meminta mana yang lebih baik. Kalau memang panjang umur lebih baik, ya Allah panjangkan umur saya. Walaupun mungkin saya sakit, tapi kalau panjang umur ada kesempatan bagi saya untuk menggugurkan dosa-dosa saya dengan sakit ini. Bisa jadi Allah juga beri kesembuhan, bisa jadi juga Allah naikkan derajatnya. Bisa jadi juga tentunya kalau sabar dapat pahala dari sakitnya, maka kebaikan dapat banyak sekali dia. Tapi bisa jadi juga kalau panjang umur dengan sakitnya tadi, kemudian dia banyak mengeluh, banyak sambat, bahkan membenci takdir Allah, maka akan terus menumpuk dosa. Maka bisa jadi meninggal dunia lebih awal, lebih baik bagi orang tersebut. Namun pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah umur adalah anugerah bagi seorang mukmin. Umur adalah kebaikan dari Allah bagi seorang mukmin. Sehingga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan panjang umur dan diberikan barokah padanya, dan diberikan panjang umur serta Allah perbaiki amal-amal kita. Dan mudah-mudahan kita juga masih diberi kesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun mendatang.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di bulan Syawal dan baru saja Ramadan beranjak meninggalkan kita. Bagi orang-orang beriman, perpisahan dengan Ramadan adalah sebuah hal yang memilukan dan menyedihkan. Karena bagi seorang mukmin, Ramadan adalah waktu yang istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka dulu para sahabat Nabi SAW betul-betul kehilangan bulan Ramadan ini, dan yang mereka lakukan adalah terutama mereka meminta dan memohon kepada Allah agar ibadah mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu mereka meminta kepada Allah untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bahkan mereka berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan meminta agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan berikutnya mereka meminta agar bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Maka ada satu pelajaran yang penting bagi kita, bahwasanya karakteristik para sahabat dulu, dan ini merupakan contoh bagi kita. Mereka adalah orang yang begitu khawatir seandainya amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula sebaiknya kita, selayaknya kita mengikuti jejak para sahabat Nabi, agar kita ini merasa khawatir kalau amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya jangan sampai kita merasa bahwa pasti amal saya diterima sehingga kita merasa cukup. Dulu para sahabat Nabi betul-betul merasa khawatir sehingga mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah figur teladan bagi kita semuanya, adalah orang-orang yang selalu mengevaluasi dan mengintrospeksi diri mereka. Bukankah para sahabat Nabi begitu khawatir diri mereka terjatuh dalam kemunafikan? Padahal kita tahu mereka adalah manusia terbaik setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka khawatir diri mereka terjatuh dalam kemunafikan. Bagaimana Imam Hasan Basri menyatakan bahwasanya jika seseorang itu merasa khawatir dirinya terjatuh dalam kemunafikan, maka dialah orang mukmin. Namun jika dia tidak pernah merasa khawatir dirinya terjatuh dalam perbuatan nifak, dialah orang munafik. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah berlalu Ramadan ini, kita hendaknya banyak meminta kepada Allah agar ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah ibadah-ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mari kita perbanyak di bulan Syawal ini doa kita kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan kemarin. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama saya memberi nasihat kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita menghargai waktu dan umur yang Allah berikan. Yang kedua, mari kita banyak berdoa agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, kita mari komitmen dan berniat untuk kembali melanjutkan ibadah puasa, walaupun ibadah puasa ini adalah ibadah puasa sunnah. Karena para ulama menyatakan, inna min alamati kubulil hasanah al hasanatu ba'daha.
Sesungguhnya tanda diterimanya amal kebaikan seseorang adalah adanya amal soleh setelahnya. Kalau kita ingin tahu amal ibadah kita di bulan Ramadan apakah diterima atau tidak, salah satu tandanya adalah disusulnya dengan amal soleh setelahnya. Salah satunya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Biasanya di awal-awal Syawal ini kita banyak yang belum bisa berpuasa. Yang pertama, banyak acara kunjungan, pasti disuguhi. Kalau puasa ndak enak sama yang nyuguhi, akhirnya nggak puasa. Ya. Wah, ini saya safar karena mudik jauh, apalagi capek mudiknya, macet. Ya, saya naik motor dari Mojokerto ke Jogja. Jogjanya perbatasan Klaten, dekat sebenarnya. Itu sampai 12 jam padahal naik motor, Pak. Naik mobil berapa jam? Itu di hari ketiga padahal. Nah, maka akhirnya safar, jadi nggak puasa. Apalagi mudik di sana keliling ke rumah keluarga, hari 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang 1 minggu keliling. Akhirnya nggak puasa. Nah, maka mudah-mudahan ini masuk di pekan kedua setidaknya. Kita berusaha untuk mengamalkan sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal, dan ini menunjukkan kita cinta dengan puasa. Walaupun puasa sudah selesai, kok balik lagi puasa, berarti kita suka dengan puasa. Dan ini tandanya diterimanya amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Ini nasihat yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali semangat setelah puasa Ramadan digembleng, dididik, ditraining oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya loyo kembali setelah hari raya. Setelah acara mudik, bersenang-senang, kemudian mungkin sebagian bahkan ada yang rekreasi, kesempatan kapan lagi liburannya yang cukup lama, hari raya, rekreasi dan sebagainya. Akhirnya seringkali membuat kita terlena, rasanya mau kembali lagi taat berat. Saya mengajak kepada, khususnya saya pribadi dan umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita sadar kembali, kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lebih semangat lagi untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu perjuangan yang harus betul-betul kita pikirkan, kita luangkan, kita gunakan segala potensi yang kita miliki adalah bagaimana caranya kita masuk surga dan juga orang-orang yang kita cintai pun bisa masuk surga. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, tentu tidak sempurna sebuah kebahagiaan ketika ada sebagian dari orang-orang yang kita cintai tidak merasakan kebahagiaan tersebut. Saya ulangi, kebahagiaan tidak akan sempurna ketika ada orang-orang yang kita cintai belum merasakan kebahagiaan sebagaimana yang kita rasakan. Dan apa yang ada di surga tentu semuanya adalah berisi kebahagiaan. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu kebahagiaan manusia adalah ketika bisa berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Namun tidak cukup sampai di situ saja. Ada beberapa hal yang perlu kita perjuangkan karena ada cita-cita tinggi yang ingin kita capai. Yang pertama, kita ingin berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia saja, kemarin bagi kita yang mudik ada rasa bahagia ketika berkumpul dengan keluarga besar kita.
Bahkan demi kebahagiaan itu, demi berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, orang-orang rela mengeluarkan banyak biaya untuk pulang kampung. Bahkan juga rela untuk macet sekian lamanya dengan penuh kelelahan, tidak masalah. Sampai ketika macet, ketika mudik, maka mindset kita itu kalau nggak macet nggak hari raya gitu. Seolah-olah menghibur diri sebenarnya. Kalau itu terjadi di luar hari raya, waduh sumpeknya luar biasa Pak. Coba macet apalagi pakai mobil, perjalanan yang harusnya misalkan 3 jam jadi 10 jam, itu kan luar biasa Pak. Tapi mindsetnya orang, nggak apa-apa macet demi keluarga, demi berkumpul dengan keluarga, nggak masalah. Ditambah lagi kalau nggak macet nggak seru katanya gitu. Justru dengan macet inilah seninya ketika berhari raya. Maka salah satu yang ditargetkan orang-orang yang mudik adalah apa? Berkumpul dengan keluarga besar. Itu artinya berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai adalah sebuah kebahagiaan. Berkumpul dengan orang tua kita yang masih milik orang tua, berkumpul dengan saudara, ya mungkin ada yang 5, 7 bersaudara, sejak kecil bareng-bareng, setelah lulus SMA atau setelah kuliah berpisah, apalagi sudah beristri, bersuami, punya anak, apalagi yang dinas, ditempatkan di tempat yang jauh-jauh. 7 bersaudara, tidak ketemu, bisa ketemunya hanya di bulan Ramadan. Maka ini kesempatan penting, ya. Dan ini sebuah kebahagiaan bagi manusia ketika berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Maka apapun yang membuat manusia senang di surga Allah siapkan. Apapun yang diminta di dalam surga Allah berikan, tanpa batas, tanpa kuota, bebas dilos. Artinya berdasarkan ayat yang umum dalam surat Fussilat, dalam surat Fussilat di ayat yang ke-31, potongan ayat Allah menyatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata lakum ini adalah sebuah pemberian. Kalau Allah berikan kata laka, lakum, lawannya adalah alaikum. Lakum pemberian, sesuatu yang menyenangkan, tapi kalau alaikum itu beban, sesuatu yang memberatkan, ya. Contoh, kalimat alaikum bisa berupa perintah, itu beban, atau sebuah larangan. Bisa perintah, bisa larangan, sesuatu yang membebani manusia. Seperti ayat tentang puasa, gampangnya ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikum. Atau kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah, ya. Kalau lakum biasanya sesuatu yang mengenakkan. Jadi alaikum beban, itu bisa berupa perintah atau termasuk juga keharaman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh larangan, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Diharamkan atas kalian bangkai, darah, kemudian daging babi dan segala produk dari babi, dan juga sembelihan untuk selain Allah atau sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Maka alaikum. Kalau lakum sesuatu yang menyenangkan. Uhilla lakum lailatas siyamur rafasu ila nisaikum. Dihalalkan buat kamu berhubungan intim di malam hari Ramadan. Nah, ini lakum. Termasuk dalam ayat tadi, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un.
Dan buat kalian apapun di dalam surga itu yang kalian sukai, dan buat kalian apapun yang kalian minta Allah sediakan. Maka semua hal yang membuat manusia bahagia Allah akan berikan di dalamnya. Bahkan khamr yang di dunia diharamkan, di surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sabar saja Pak, sekarang tidak usah penasaran gimana ya rasanya minuman keras, naudzubillah. Kalau sekarang kita bisa menahannya, nanti Allah kasih bukan 1-2 botol sungai Pak. Sungainya khamr. Jadi panjenengan bisa minum sambil berenang, seluruh bahkan menyelam sampai minum khamr, walaupun khamrnya berbeda, nikmat dan tidak memabukkan. Semuanya Allah berikan. Waktu di dunia punya istri cuma 1, mau nambah susah banget. Nah di surga udah langsung otomatis 2. Otomatis 2 Pak. Jadi kalau sekarang tidak bisa nambah, sabar dulu Pak. Tidak apa-apa, nanti di surga pasti diberi lebih dari 1. Selain istrinya ada minimal 2 bidadari. Jadi sabar, hanya sabar saja Pak. Nanti di surga apa yang menyenangkan manusia Allah berikan, dan apa yang diminta Allah berikan. Maka salah satu hal yang membahagiakan manusia adalah berkumpul dengan keluarga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat, dengan catatan, anggota keluarga yang ingin berkumpul tadi harus bersama-sama berjuang bahu-membahu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus berusaha secara maksimal menjadi orang yang soleh dan solihah supaya masuk surga. Maka Allah telah berjanji di dalam surat Ar-Ra'd ayat 23. Di antaranya dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 23. Allah berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang solih. Nah, garis bawahi, bersama orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Bapak-bapak di sini ayah, ibu ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, buyut dan seterusnya. Kalau mereka solih, solihah, mereka akan berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersama istri-istri, pasangan-pasangan, suami-suami, dan juga anak cucu, bahkan Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di dunia kita merasa bahagia kumpul sama istri, sama suami, sama anak-anak, bahkan ada yang sudah punya cucu dengan senangnya gendong cucu, maka pertemuan ini akan berakhir, pasti ada perpisahan. Hari ini kita senang berkumpul dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, tapi pasti akan berpisah. Ya. Sesenang apapun akan berpisah. Entah kita yang duluan meninggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kita, pilihannya cuma itu. Pasti akan berpisah. Tapi tidak mengapa, itu perpisahan sementara bila masing-masing solih dan solihah nanti akan berkumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru yang mengkhawatirkan, yang harusnya menyita pikiran kita khawatir kalau kita ini berpisah di dunia dan di akhirat tetap berpisah, tidak bertemu kembali. Itu yang perlu kita khawatirkan. Sehingga jangan pernah khawatir kalau berpisah hanya sesaat saja, sementara saja. Apakah kita yang duluan meninggal atau keluarga kita berpisah? Ini mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan berpisah. Apakah kita duluan atau mereka keluarga kita? Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari, pasti akan berpisah. Kita di alam kubur masing-masing, sendiri-sendiri. Tidak akan bisa berkumpul di alam kubur bareng-bareng, tidak bisa.
janjian ya. Abi sing meninggal ya engkau nyusul ya, kumpul-kumpul di dalam kubur, nggak ada. Saat berbangkit, saat di padang mahsyar masing-masing. Baru nanti penentukannya adalah apakah bertemu lagi di surga atau tidak. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang perlu kita khawatirkan bukan perpisahan di dunia ini, tapi perpisahan di alam akhirat, yaitu tidak bertemu dan berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita betul-betul berusaha maksimal. Yang pertama, menyelamatkan diri kita dari api neraka, disusul dengan berusaha berjuang agar keluarga kita selamat juga dari api neraka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita terus komitmen, bersemangat untuk berjuang meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha di antara keluarga kita menjadi yang paling tinggi levelnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila di dalam rumah tangga ini ada perlombaan untuk meraih surganya Allah, maka tentunya merupakan kebaikan bagi keluarga tersebut, karena nantinya akan dikumpulkan oleh Allah pada level yang tertinggi. Siapa di antara kita, di keluarga kita yang paling tinggi levelnya, maka disitulah akan dikumpulkan keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap orang berjuang untuk mencapai level yang tertinggi, jangan justru sebaliknya mengandalkan, lumayan nih suami saya ketok soleh iki, rajin ke masjid, jaga no bojone. Ya, sing istri jaga no bojone, melo ae lah, aku nyantai, engkau ditanggung bojoku. Jangan malah seperti itu. Justru harus masing-masing semangat. Ketika yang satunya lemah, yang satunya menguatkan, yang satunya lalai, yang satunya mengingatkan, terus begitu Bapak. Makanya disinilah pentingnya Bapak Ibu jamaah sekalian, adanya satu visi, satu misi, terutama suami dan istri. Suami dan istri harus sevisi, semisi bagaimana caranya keluarganya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit nasihat di awal bulan Syawal ini yang mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Mari kita manfaatkan waktu. Ya, saya simpulkan, mari manfaatkan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita, karena waktu dan umur begitu berharga. Kemudian yang kedua, mari kita banyak berdoa kepada Allah, semoga amal-amal ibadah kita selama bulan Ramadan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita susul amal-amal soleh kita dengan amal soleh berikutnya. Dan yang terakhir, mari kita kembali masuk ke dalam medan kancah perjuangan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mari kita berjuang mengkondisikan keluarga kita agar mereka semuanya menjadi orang-orang yang soleh dan solihah, agar kelak berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga yang kita cintai di dalam surganya Allah, dan ditambahkan oleh Allah nikmatnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga berkumpul dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan juga semoga kita bersama teman-teman kita yang waktu di dunia bersama-sama dalam kebaikan, semoga bisa ketemu kembali, khususnya saya dan panjenengan semoga bisa reuni di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit nasihat, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.